Apa itu jaring pengaman sosialnya? Memang ini jaring pengaman sosial yang apa namanya, bisa dikatakan bukan pure jaring pengaman sosial, tapi lebih ke keberpihakan apa namanya, program-program pemerintah untuk melindungi masyarakat. Salah satunya adalah yang selama ini belum masuk di dalam kategori yang dilindungi melalui BPJS tenaga kerja adalah kelompok-kelompok kerja rentan seperti kicomania. Ya, kicomania itu kan kerja ya, mesrek tai manuk tuh kerja, bener nggak? Bener nggak? Sepakat nggak kicomania ini? Kicomania sepakat nggak kerja? Sepakat ya, Anda tuh kerja loh. Terus Anda datang kedatangan, Anda kerja nggak? Sepakat ya itu kerja? Kerja, ya kan? Kerja. Jadi perawat kerja nggak? Joki kerja nggak? Juri kerja nggak? Tiketing kerja nggak? Kerja, ya. Dia sebenarnya bekerja, gitu. Tapi belum masuk di dalam jaring pengaman sosial dalam bentuk program BPJS tenaga kerja selama ini. Nah, saya sebagai bagian dari insan kicomania tentu memikirkan itu. Ya, waktu itu berjuang dari sejak 2020, 2021, 2022. Jadi gak gampang juga, gitu loh. Ya. Ini kadang-kadang ini sebenarnya yang perlu siapa ya? Saya apa kicomania, gitu ya. Sebenarnya kicomania, ya. Kicomania ini perlu. Nanti mungkin dari BPJS tenaga kerja akan menjelaskan ya, dari Pak Adi Safa ini akan menjelaskan secara detail. Jadi alhamdulillah per Agustus 2023 secara resmi, sebelumnya dari bulan Maret kita sudah awal-awal tahun 2023 kita sudah bulatkan, dan kemudian kemarin lebih detail lagi dari undang-undang, kemudian ke Permendagri-nya untuk ke Pemda itu, untuk Pemdanya ya, itu kicomania itu bisa masuk dalam pegawai atau pekerja rentan. Nah, karena dia pekerja rentan, dia berhak masuk dalam program BPJS tenaga kerja. Itu. Yang selama ini kan kalau BPJS tenaga kerja yang Anda tahu adalah pekerja yang ada di pabrik, ya, kemudian di instansi pemerintah dan lain-lain. Kalau kicomania nggak dianggap sebagai pekerja dulu, itu nggak. Jadi nggak dianggap pekerja, padahal Anda kerja. Ya, nanti akan cerita bagaimana. Kalau lagi kerja ada kecelakaan, ada cover nggak? Nggak ada. Selama ini nggak ada yang meng-cover. Padahal itu guru-guru yang gajinya mungkin lebih besar dari Anda, dia di-cover gitu. Ya kan? Dibiayai. Ada program BPJS-nya. Anda yang maaf mungkin gajinya lebih kecil daripada guru-guru itu tidak di-cover. Kecelakaan atau kematian itu enggak. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu pikiran atau pertimbangan waktu itu, karena saya juga insan kicomania, saya juga punya pekerja dalam hal ini perawat atau joki, ada joknas, mana joknas saya. Jadi selama ini belum masuk tuh kicomania itu, kita sebut kicomania ya, dari mulai perawat, joki, juri, tiketing, IO-nya itu belum masuk dalam program BPJS tenaga kerja karena belum dianggap sebagai pekerja. Definisi pekerja saat itu gitu ya. Yang sehingga dia tidak masuk dalam program itu. Nah, kemudian perubahan perjuangan masuklah dia sebagai kelompok pekerja rentan. Ya, rentan itu apa? Ya rentan, penghasilannya rentan, dikasihin. Rentan itu dikasihin, penghasilannya kalau baca betul lah, ya kan? Kicomania itu penghasilannya menakutkan, gitu. Ya, makanya rentan. Maksudnya kelompok pekerja, tapi juga pikasinya menakutkan, sewaktu-waktu bisa berhenti kan gitu, nggak kerja kan, jadi juri. Tahu-tahu hujan gede nggak ada lomba, IO-nya nggak mungkin kasih gaji, ya kan? Nah itu kan rentan, kayak gitu dulu.
Nah itu kelompok-kelompok pekerja rentan. Jadi itu. Dan kemudian yang menarik lagi ada juga atlet. Atlet itu ada disebut di dalam Permendagri-nya adalah olahraga minat dan bakat. Atlet ini kalau lagi latihan suka cedera nggak? Suka cedera nggak? Suka cedera nggak? Siapa yang pernah cedera? Coba angkat tangannya. Oh, ya, coba. Wih, cewek pernah semua. Di sana laki-laki pernah semua cedera. Nah, jadi di forum ini, di ruangan ini juga hadir atlet-atlet bulu tangkis dari PB Victory, Pusdiklat PB Victory Bogor. Tepuk tangan dong. Aku dipromosi dong, tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang dengan masuknya Permendagri bahwa atlet bulu tangkis itu termasuk olahraga minat dan bakat itu masuk dalam jaring pengaman sosial BPJS Ketenagakerjaan. Tepuk tangan dong. Bagaimana penjelasannya? Saya akan mengundang Bapak Adisapa Purmakosasi, jadi Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan. Tepuk tangan untuk Bapak Adisapa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Pak Lukman. Pak, terima kasih Pak atas waktunya, atas kegiatan di malam hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, baik dari Ibu Hijau ataupun dari atlet-atlet minat dan bakat, dan yang live ya, ada juga ya Pak ya yang live. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa hadir di kegiatan yang sangat penting ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi izinkan kami berbagi Bapak Ibu, karena kenapa? Regulasinya ini kan pemerintah yang punya. Kami hanya pelaksana yang dipercayakan oleh negara untuk menjalankan program negara. Seperti itu. Yang merokok berapa orang ini Pak? Yang merokok? Banyak ya? Banyak. Nah, terkait ini kenapa kami sampaikan seperti ini, karena jaminan sosial ketenagakerjaan ini perlu kami luruskan. Kenapa? Banyak yang beranggapan BPJS Ketenagakerjaan ini hanya untuk perusahaan, hanya untuk karyawan-karyawan formal. Itu salah Bapak Ibu sekalian. BPJS Ketenagakerjaan ini untuk seluruh pekerja, baik pekerja formal ataupun informal. Seperti Bapak Ibu, ini kayak perawat itu bekerja kan Pak ya, joki, terus wasit dan yang lain. Seperti itu. Jadi jangan beranggapan bahwa Bapak Ibu tidak untuk dilindungi. Jadi Bapak Ibu berhak untuk dilindungi, termasuk dengan atlet minat dan bakat. Karena atlet minat dan bakat itu perlu kami sampaikan, karena umurnya itu kan kadang-kala muda ya Pak ya, 10 tahun, 11 tahun, tapi bukan karena ketenagakerjaannya kami lihat, tapi karena pengorbanannya sebagai atlet ini juga perlu dilindungi. Seperti itu. Contoh cedera ini pada saat berlatih, siapa yang membiayai selama ini? Nah ini yang perlu kita akan jelaskan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, ada 2 badan penyelenggara jaminan sosial BPJS, yaitu saudara kami satu BPJS Kesehatan dan kami BPJS Ketenagakerjaan. Di layar Bapak Ibu bisa lihat, baik yang secara online, kami dipercaya melaksanakan 5 program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Kami 5 Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian 5. Saudara kami
melaksanakan jaminan kesehatan nasional. BPJS Kesehatan kenapa satu? Karena seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali. Kalau kami untuk para pekerja, kalau istrinya ada tapi tidak bekerja, artinya bukan dilindungi di BPJS